Inni khadamtu misalana 'alil Mustafa li'aisha fid daraini tahta dhilaliha. Ya Allah. Aku berkhidmat untuk misaluna 'alil Mustafa, bukan sandalnya Kanjeng Nabi. Misal. Dengan misalnya saja, Misalnya replika. Dengan replika sandalnya Rasulullah, berharap aku bisa hidup di dunia dan akhirat ini Ya. di bawah naungan misal sandalnya Rasulullah. Dilanjutkan sama beliau, Sa'id bin Mas'udin bi khidmatina alihi wa ana sa'idu bi khidmati limithaliha. Kalau Ibnu Mas'ud dulu zamannya Rasulullah, beliau yang membawakan sandalnya Rasulullah, yang berkhidmah kepada Rasulullah dengan membawakan dan menatakan sandalnya. Beliau menjadi orang yang beruntung, dan saya insya Allah menjadi orang yang beruntung dengan berkhidmat kepada misal. Bukan sandalnya Rasulullah, ini misalnya sandal Rasulullah. Beliau sangat ta'zim. Kemudian yang menarik di sini bahasanya beliau adalah wa amma abna'uhu. Kemudian anak-anaknya Rasulullah ini fahum barakatu hadhil ummah. Mereka adalah pembawa keberkahan untuk umat ini. Al-kashifuna anha min ghayahibil kauni kulla ghammah. Mereka inilah yang menghilangkan segala macam kegalauan untuk umat ini. Fala budda wa an yujad fi kulli asrin ta'ifatun minhum, maka pasti setiap masa ada di antara mereka, di antara anak cucunya Rasulullah ini, ta'ifatun minhum yadfa'ullahu biha 'anin nasil bala, yang menjadi penyebab Allah menghilangkan bala untuk umat ini. Disebutkan bahwa akhir zaman ada orang-orang yang mengingkari ba'dun min dzurriyyati Rasulillah atau ba'dun min ali Rasulillah, dalam rangka mereka-mereka yang ingkar ini bisa jadi besok suatu saat pada waktu Al-Mahdi turun ternyata dari keturunan yang sedang mereka ingkari. Terus bagaimana nasib mereka? Nah, nasib orang yang sedang mengingkari Ahlul Baiti Rasulillah dari jalur yang ternyata dari keluarga mereka lah akan lahir Al-Mahdi. Ya, sebenarnya di kalangan orang Jawa pun sendiri itu ada pelajaran di antara kita bahwa anaknya guru juga harus kita muliakan, anaknya kiai kan, jadi kalau mondok di pondok Jawa kan, anaknya kiai sebejat apapun, kan banyak juga anak kiai yang anaknya kiai sebejat apapun, senakal apapun, santri pasti tetap didoktrin untuk ta'zim kepada anaknya kiai, cucunya kiai, keluarganya kiai. Tetap dibilang kiai ya? Tetap dimuliakan. Tetap dibilang kiai, karena yang dilihat bukan si anak ini, anak. yang dilihat adalah bapaknya anak ini, adalah kiai saya. Nah sekarang ini orang ini bukan orang ininya yang saya lihat adalah kakeknya beliau ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di antara tipu muslihat di akhir zaman untuk memecah belah begitu, dianggap yang nakal ini meskipun prosentasenya sedikit kemudian disamaratakan semuanya jahat semuanya, sehingga mereka palsu semua. Memang caranya begitu untuk menghancurkan, sehingga kalau kalangan Ahlu Baiti Rasulillah ini sudah kena, mereka dipinggirkan sama mereka, kemudian nanti gilirannya kiai-kiai Jawa dihantam juga pada saatnya. Itu teori dunianya begitu, teori siasat duniawi untuk menghancurkan izzatul Islam wal muslimin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar channel YouTube Umar Bahlega yang berbahagia, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keluasan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah channel YouTube Umar Bahlega dalam kali ini kedatangan tamu atau narasumber. Beliau adalah dari kalangan tokoh pemuda dan beliau juga adalah min Gawages dari Kabupaten Pasuruan, yang mana keilmuan beliau alhamdulillah sudah tidak diragukan lagi, kealimannya juga seperti itu, dan memang beliau itu ahli dalam syair. Beliau adalah Gus
Muhammad Anwar bin Muhammad, putra dari pengasuh Pondok An-Nur, ya Gus, Kejayaan, yang mana pada hari ini kita akan membedah suatu karangan kitab dari ulama kekinian, ya Gus ya, yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani, yaitu kitabnya yang berjudul Asyraful Mu'abbad li Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin Gus, mungkin biar dari pemirsa ini biar tahu jenengan itu sanad keilmuannya itu dari mana. Sampai sekarang Gus, rada-rada sekarang itu. Jadi harus sanad keilmuannya harus jelas sekarang. Biar nggak sanad keilmuannya biar nggak ke YouTube, ke Google dan segala macamnya gitu loh. Biar jelas. Mungkin bisa diperkenalkan sanad ilmu jenengan mondok di mana dan ngambil dari sanad ke siapa-siapa. Monggo Gus, diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentang saya ngaji. Pertama saya ngaji kepada abah saya sendiri dan ibu saya. Abah saya ngaji banyak kepada Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Lanjut ke Mekah. Kemudian saya sendiri pertama sekolah madrasahnya di MMU 04. Oh, Ranting Sidogiri. Ranting Sidogiri berarti Mas. Ranting Pondok Pesantren Sidogiri. Lanjut kemudian ke Pondok Pesantren Langitan. Oh, Langitan. Kiai Fakih. Langitan awal akhir sama Kiai Fakih dan ustaz-ustaz yang ada di sana sama gus-gus yang ada di sana. Kemudian pernah juga saya ngaji di Pondok Dalwa. Darul Lughah wa Dakwah Haji Banil Basuna. Bebzen sekarang itu ya pengasuhnya. Bebzen bin Hasan Baharun. Kemudian ya ngaji sama ulama-ulama yang pernah saya temui. Dari Yaman ketika ke sini. Oh, gitu. Tabarukan. Ketika ke sini dan banyaklah ngaji kepada orang-orang lain. Juga kepada orang-orang Jawa yang ada di sini. Saya juga pernah ngaji kepada Kiai Muhammad Subadar ngaji juga kepada Kiai Nawawi Sidogiri. Tapi nggak mondok. Tapi kan ngambil sanadnya kan sudah jelas Gus gitu. Nggak asal comot gitu loh Gus. Nggak kayak sekarang asal comot dari Google, asal comot dari dari YouTube, dari internet, langsung buat kitab gitu loh Gus. Alhamdulillah, semoga diakui oleh guru-guru. Amin. Ahlu Jawa ataupun ahlu baiti Rasulullah. Amin. Nggih, sekilas itu tentang nggih. Lah mungkin pemirsa kan sudah jelas nggih. Jadi sanad keilmuannya beliau sudah jelas. Di antaranya beliau dari ngambil ilmu dari orang tua beliau yang mana abah beliau alumni Lirboyo ya Gus, dari Kiai Mahrus Ali, dan juga ngambil ilmunya juga dari Mekah. Dan beliau sendiri adalah alumni Ranting dari Pondok Pesantren Sidogiri. Terus pengambilan ilmunya juga langsung mondok ke Langitan, ke Kiai Fakih, yang juga sanad keilmuannya tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dibantah sudah. Terus dari Pondok Darul Lughah wa Dakwah, mungkin pada waktu jenengan masih bebasan ya Gus? Bebzen sudah, Bebzen, berarti kurun-kurun barusan aja nggih. Itu sanad keilmuan beliau. Jadi sudah jelas sudah bersambung syaratnya ke Rasulullah SAW. Nah mungkin Gus, mungkin dijelaskan dulu apa kitab Asyraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Ini karangannya Syekh Yusuf An-Nabhani. Mungkin bisa dijelaskan beliau itu ngarang ini untuk apa dan tujuannya apa, isinya apa, biar dijelaskan oleh Gus Anwar. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini bisa dititipkan ke kita, biar nanti kita tanyakan ke Gus Muhammad. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nama ini sebenarnya tidak asing bagi kita. Akhir-akhir ini nama beliau sering disebut. Nggih. An-Nabhani terutama di bab
nasab Gus ya? Nasab sudah cukup. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang nasab. Nggih. Kita berbicara tentang An-Nabhani dan kitabnya beliau Asy-Syaraful Mu'abbad. Masyaallah. Gus ya? An-Nabhani kita tahu bahwa beliau adalah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa Zaman barik dulu alaihi. sebelum An-Nabhani ada Al-Imamul Busiri Membusiri. yang banyak nulis qasidah tentang Rasulullah Burdah. sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Qasidatul Burdah yang sering kita baca. An-Nabhani itu saking cintanya sama Rasulullah, wa ma yata'allaqu bi Rasulillah. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah beliau suka. Khususnya tentang Zatullah. Banyak nulis qasidah-qasidah tentang Rasulullah. Beliau juga mengumpulkan beberapa syaikh sholawat, dikumpulkan dalam satu kitab. Banyak, beliau punya kitab Sa'adatud Daraini fi Sholawati ala Sayyidil Kaunaini dan banyak lagi. Jangankan dengan Rasulullah wa ma yata'allaqu bihi. Bahkan kalau kita tahu sandalnya Rasulullah yang bentuknya kayak teropak. Iya. Yang kayak ini saya. Apa termasuk anu Gus? Jangankan dengan sandalnya Rasulullah yang asli, dengan gambar Gambar terompak. yang bentuknya mirip dengan An-Na'lu Syarif dengan sandalnya beliau sangat ta'zim. Sehingga beliau menyebutkan dalam satu syairnya inni khadamtu mithalana 'alil Mustafa li a'isha fid daraini tahta dhilaliha. Ya Allah. Aku berkhidmat untuk misaluna 'alil Mustafa, bukan sandalnya Kanjeng Nabi, Misal. dengan misalnya saja, Misalnya replika dengan replika sandalnya Rasulullah, berharap aku bisa hidup di dunia dan akhirat ini Iya. di bawah naungan misal sandalnya Rasulullah. Dilanjutkan sama beliau, Sa'id bin Mas'udin bi khidmatina alihi wa ana sa'idu bi khidmati limithaliha. Kalau Ibnu Mas'ud dulu zamannya Rasulullah, beliau yang membawakan sandalnya Rasulullah, yang berkhidmah kepada Rasulullah dengan membawakan dan menatakan sandalnya. Beliau menjadi orang yang beruntung, dan saya insya Allah menjadi orang yang beruntung dengan berkhidmat kepada misal. Bukan sandalnya Rasulullah, ini misalnya sandal Rasulullah. Beliau sangat ta'zim karena kita tahu apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti menjadi istimewa. Dari situlah kemudian An-Nabhani mencurahkan kecintaannya, mengekspresikan cintanya dengan berbagai bentuk, termasuk diantaranya dengan banyak nulis tentang Rasulullah. Hampir semua kitab yang beliau tulis itu hubungannya dengan Rasulullah. Ya Allah. Entah puluhan kitab, berapa puluh, saya tidak hafal kitab-kitabnya beliau banyak. Itu sekitar kira-kira 90% semuanya berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik Karena alaihi. kita tahu banyak ulama yang mengatakan bahwa afdhalul ajyal, generasi yang terbaik itu adalah generasinya sahabat. Orang-orang yang paling mulia ba'da Rasulillah ya sahabat. Sahabat. Setelah para nabi sebelum Rasulullah ya tentunya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Wabaqiyatil Ashrah dan seterusnya. Tapi yang jelas tidak ada wali setinggi apapun levelnya melebihi levelnya sahabat. Wali kutub sekalipun, Sultanul Aulia sekalipun, itu masih di bawahnya Sahabat. karena sahabat langsung berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat, mereka bertemu, hidup sezaman dengan Rasulullah, dan mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapapun masa kesahabatan mereka, ada di antara sahabat itu yang sebentar masuk Islam langsung terbunuh. Yang namanya Mukhairik pada waktu perang Uhud itu, asalnya orang Yahudi, kemudian ketika masuk Islam tidak jadi, artinya tidak jadi memerangi Kanjeng Nabi ketika perang Uhud. Awalnya pasukan kafir dia. Ketika melihat Rasulullah berubah pikiran 180 derajat, langsung lompat jadi pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, tidak lama terbunuh. Dikomentari sama Rasulullah, Mukhairik khairu Yahud. Khairik ini Yahudi terbaik. Bukan yang sekarang ya? Bukan yang di Israel itu ya? Yahudi yang sekarang. Itu yang di zamannya Rasulullah. Kenapa disebut khairu Yahud? Amila qalilan, amalnya sedikit, cuma syahadat. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, langsung perang berarti tidak ya? pernah haji, syahadat mati. Ya Allah. Mungkin itu Gus, apa termaktub dalam hadis Nabi yang mengatakan akhiru kalamu itu Gus? Iya. Ya, mungkin itu ya. Juga. Man kana akhiru kalamu Allah. itu juga.
Dakhala jannah. Walhasil dia masuk menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa sallim wa barik Kata alaihi Rasulullah amila qalilan, amalnya sedikit, cuma Sedikit. syahadat. Wa kasaba katsiran, dapat buahnya. Dapat martabatus syahadah itu bukan biasa. Satu, dia punya rutbatus suhbah, dia punya martabatus sahabah, dia punya martabatus syuhada. Di samping dia sebagai sahabatul Rasulillah, dia juga sebagai syuhada ketika perang Perang Uhud. itu sahabat. Ada lagi yang saya senang mengutip riwayat ini. Disebutkan dalam kitab Rijal Haular Rasul atau di kitab lain Rijal Wanisa Haular Rasul. Di situ ada yang mungkin kita jarang berpikir tentang ini. Biasanya kita ini mengenal istri-istrinya Rasulullah. Itu berita yang viral di kalangan anak kecil sekalipun pasti tahu bahwa semua istri Rasulullah adalah janda. Kecuali Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah. Tapi kita tidak pernah berpikir ini janda punya anak apa enggak? Siapa mantan-mantan mereka? Ya, pernah enggak jenengan sendiri berpikir? Enggak anu Gus, enggak Sedetail enggak itu. begitu detail itu. Karena Kenapa? Kenapa kok saya perlu membicarakan anak dari istri-istrinya istri Rasulullah? beliau. Karena mereka, versi orang Jawa pun, mereka adalah anak tirinya Rasulullah. Secara fikih pun, seandainya mereka perempuan, mahram dengan Rasulullah. Nggih. Dan mahram ini bukan sesuatu yang biasa, luar biasa. Punya mahram Rasulullah. Wow, betapa istimewanya kan? Ada yang menarik. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sebelum menikah dengan Rasulullah, di antaranya beliau punya suami namanya Hindun. Hindun laki-laki. Hindun karena dia punya anak namanya Halah, disebut Abu Halah. Punya anak lagi namanya Hindun juga. Sehingga Siti Khadijah disebut Ummu Hindin. Jadi anaknya dua. Yang bapak disebut Abu Halah, yang ibu disebut Ummu Hindin. Nah, Hindun ini yang laki-laki juga? Laki-laki juga. Berarti putra berarti. Hindun bin Hindun. Lah yang menarik yang ingin saya tarik itu Hindun bin Hindun ini. Kalau dalam Asy-Syama'il lil Imam Tirmidzi disebutkan Hindun bin Abi Halah. Karena Hindun bin Hindun, yang Hindun mantan suaminya Siti Khadijah kan kunyahnya Abu Halah. Sehingga dalam riwayat disebut Hindun bin Abi Halah. Nah, Hindun yang anaknya Siti Khadijah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menjadi kakaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kakak lium. Beda bapak. Otomatis beliau adalah paman dari Sayyidina Hasan dan Husain. Betapa istimewanya beliau. Bukan anaknya Rasulullah, tapi jadi paman dari. Tidak punya darah dengan Rasulullah, tapi beliau jadi kakaknya Fatimah Az-Zahra, jadi pamannya Al-Hasan dan Husain. Di Asy-Syama'il Tirmidzi, beliau menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Hasan pernah bertanya. Redaksinya Sa'altu khali. Paman. Aku pernah bertanya kepada pamanku, kakak dari ibuku, Khal, an wasfi Rasulillah, tentang sifat-sifatnya Rasulullah. Kemudian dalam kitab itu si Hindun bin Abi Halah ini disebut sebagai wasfafu Rasulillah. Di antara sahabatnya Rasulullah yang paling banyak mensifati Rasulullah. Sehingga memang betul beliau sebagai wasfaf, tidak ada sahabat siapapun yang punya riwayat tentang sifat-sifatnya Rasulullah sebanyak dan sedetail riwayatnya Hindun bin Abi Halah. Bahkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya riwayat tentang sifatul Rasulullah, tapi tidak sedetail dan sebanyak riwayatnya Hindun bin Abi Halah. Kenapa kok Hindun ini bisa istimewa mensifati Rasulullah sedemikian detail? Karena beliau sejak kecil hidup dengan Rasulullah. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah, otomatis Hindunnya kan ikut. Nah, ini cuman kan jarang dibicarakan. Hindun bin Abi Halah jarang dibicarakan. Padahal beliau adalah wasfafu Rasulullah. Dan lagi kayaknya di hadis-hadis jarang perawi hadis ya. Jarang perawi. Termasuk di antara perawi hadis juga nggih. Karena ini kan meriwayatkan hadis Rasulullah juga. Nggih. Dia mensifati Rasulullah. Tapi hadis juga. Nah, Hindun ini seandainya dia perempuan kan mahram dengan Rasulullah. Dia bersentuhan boleh sama Rasulullah, dia melihat Rasulullah. Kalau para sahabat ketemu Rasulullah itu tidak berani memandang langsung wajahnya Rasulullah karena sungkan dengan Rasulullah, segan haibah Rasulullah.
Para sahabat itu kalau di hadapan Rasulullah yuta'ti'una ru'usam. Mereka dingkru. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Bagaikan di kepala mereka ada burung. Dalam mereka ada burungnya lari. Kabur. Nah, jadi para sahabat kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah itu curi-curi pandang. Lah Hindun anak kok. Iya. Wong saya anak kok. Jadi ibarat orang Jawa itu wong saya anaknya kok. Jadi dia punya kesempatan banyak memandang Rasulullah dibanding sahabat-sahabat lain, bahkan dibanding dengan sahabat yang lebih sepuh sekalipun. Sehingga riwayatnya beliau adalah riwayat yang paling detail tentang sifat Rasulullah. Sehingga beliau menyebutkan, oh Rasulullah itu begini, dan itu kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Lah Hindun yang ini, Hindun bin Abi Hala ini, punya anak namanya Hindun juga. Laki-laki juga. Hindun bin Hindun bin Hindun. Triple Hindun. Hindun yang cucu ini wafat pada waktu zaman Ta'un. Sudah tidak menangi Rasulullah ini. Zaman Ta'un, satu kampung banyak yang wafat. 1, 2, 3, 4 banyak yang wafat. Subhanallah, ahlul qaryah itu semuanya berbondong-bondong ngurusi jenazahnya Hindun, meninggalkan jenazah dari keluarganya mereka. Ada yang bapaknya, anaknya, istrinya mati, ditinggal semuanya demi ngurus jenazahnya Hindun. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian ini kok ngurus jenazahnya Hindun, padahal di keluarga kalian juga ada yang mati. Apa jawaban mereka? Mereka jawab, hadza ibnu Rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anak dari anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau versi Jawa, ini adalah cucu tirinya Rasulullah. Bayangkan, cucu tiri tidak punya hubungan darah sama Rasulullah. Dimuliakan. Kalau tes DNA tidak masuk ini. Tidak masuk. Maksudnya ke Hindun Abala ini. Tidak masuk ke, tidak sama dengan versinya Rasulullah SAW. Tapi mereka mengagungkan beliau karena bagaimanapun ini punya hubungan dengan Rasulullah. Nah sehingga An-Nabhani dalam Asy-Syaraful Mu'abbad dia mengupas tentang alu Rasulullah, tentang alu Muhammad, siapa saja mereka dan bagaimana sikap kita kepada mereka dan seterusnya. Bahkan sandal yang bukan sandalnya Rasulullah, hanya mirip dengan sandalnya Rasulullah, beliau hormati. Bahkan mungkin kalau seandainya ada riwayat, bahwa unta yang ada di Mekah itu, salah satunya lah misalkan, itu adalah unta dulu keturunan dari untanya Rasulullah. Bisa jadi dihormat juga sama anak. Seandainya unta itu nasabnya terjaga, sampai dengan unta yang dulu pernah ditumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan An-Nabhani sempat menyebutkan juga dalam salah satu qasidahnya, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadi alat fa jami'ul khalqi tahta dhilalihi, bahwa alam semesta ini semuanya ada di bawah sandalnya Rasulullah. Ini sandalnya Rasulullah. Alat fa jami'ul khalqi tahta dhilalihi. Jadi semua makhluk itu berada di bawah naungan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ladaturi Musa nudiyakhla' wa Ahmadu 'alal 'arsy lam yu'zan bi khal'i ni'alihi. Kalau dulu Nabi Musa disuruh melepas sandalnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk melepas sandalnya. Artinya sandalnya ikut mulia dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah menjadi afdhalul anbiya wal mursalin, umatnya menjadi afdhalul umam. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Sahabatnya Rasulullah juga begitu, menjadi afdhalus sahabat dibandingkan dengan sahabatnya nabi-nabi terdahulu. Nah, itu sekilas tentang An-Nabhani menukil atau mengarang, mengumpulkan kaul-kaul dari para ulama terdahulu di dalam kitab ini. Nanti gini Gus ya, kalau kita dari penjelasan jenengan sekelas duplikat katanya kan kata jenengan tuh, duplikatnya sandalnya Rasulullah saja, beliau pengarang kitab ini hormatnya Masya Allah, takdimnya Masya Allah, apalagi yang memang asli sudah tidak diragukan lagi bahwasanya dzurriyyahnya Rasulullah, yang mana di sana ada darahnya Nabi, ada dagingnya Nabi dan segala macamnya.
Iya. Berarti beliau tambah ya Gus ya? Tambah sekali. Tambah hormatnya. Betapa kecintaan beliau kepada keluarganya Rasulullah. Kalau gini Gus, kalau anak sebelum ditanya nanti, kalau anak dari dawuhnya beliau yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada di bawah sandalnya Nabi, ya, ada di bawah sandalnya Nabi. Berarti kan tidak untuk kemungkinan kalau kita itu di lebih aula mafhum aula ya, apalagi dia dzurriyyah Nabi gitu. Sandalnya saja bisa beliau bilang alam semesta ada di bawah sandalnya Nabi gitu. Apalagi sama para habaib yang sekarang yang sudah jelas beliau adalah dzurriyyah. Ya apa betul? Apakah seperti itu? Ya ini kan Bisa seperti itu kan? pembahasannya versi cinta. Kata-kata mahabbah berarti ya. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hal. Sebenarnya bagaimana kita juga nggak tahu. Cuman kan An-Nabhani berbicara dalam koridor cinta. Kenyataannya apa betul memang sandalnya Rasulullah itu terus ada di atas alam semesta? Kalau kenyataannya kan enggak. Sandal Rasulullah yang dipakai kan ya tetap dimuseumkan. Yang sandal enggak ada apa-apa. Kalau min haitsu dia adalah sandal, ya sandal ya sandal. Tapi yang dia lihat bukan sandalnya. Siapa yang menginjak sandal ini dulu? Siapa pemilik sandal itu? Tapi Seperti sahabat Ka'ab bin Zuhair yang ngarang Qasidatul Burdah dari sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendendangkan qasidah itu, kemudian ketika sampai di Innar Rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu, kemudian dikasih hadiah burdah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung qasidah itu dibaca di hadapan Rasulullah di zamannya Rasulullah. Ada sedikit bait yang diedit langsung oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan senang dengan qasidah itu dan memberi hadiah burdah sebagai hadiah cinta dari Rasulullah. Dan qasidah burdah yang dikasihkan oleh Rasulullah itu setelah Rasulullah wafat ditawar oleh Sayyidina Muawiyah 10.000 dirham. Tidak dikasihkan sama sahabat Ka'ab bin Zuhair. Enggak. Karena yang dia lihat bukan apa yang diberikan, tapi beliau melihat siapa yang memberikan. Karena yang membeli ini Rasulullah. Kan mungkin kalau dari barangnya biasa. Tidak ada yang istimewa. Oh ini dari sutra yang mahal harganya, yang ini yang enggak. Hanya yang memberikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah sahabat Ka'ab bin Zuhair wafat, turun ke anak cucunya, ditawar lagi sama sahabat Muawiyah, harganya ditambahi 2 kali lipat jadi 20.000 dirham, baru dikasihkan. Setelah wafatnya sahabat Ka'ab bin Zuhair. Nah itulah betapa istimewanya sesuatu yang ta'allaqa bi Rasulillah, yang berhubungan, yang dilihat bukan barangnya, tapi siapa yang membeli. Jadi yang dilihat bukan sandalnya. Kalau dari segi sandal ya mungkin bahannya bahan biasa, sama seperti sandal-sandal yang lain. Tapi yang dilihat bukan sandalnya, tapi ada apa dengan sandal itu. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, Gus. Pada waktu sahabat Ka'ab yang tadi. Ka'ab bin Zuhair ngasihkan qasidah burdah, nggak ngasihkan qasidah ke Rasulullah. Berarti intinya dari itu Nabi kan senang sampai mengasihkan burdahnya. Kalau seperti itu berarti kita tarik kesimpulan betapa senangnya kalau kita bersolawat pada Nabi dan segala macam. Muji Rasulullah. Di situ sahabat Ka'ab bin Zuhair dalam sekitar 60 bait. Versi terbanyak, ada riwayat yang menyebutkan cuma 57, 58, ada yang paling banyak itu 60 bait. Itu yang muji Rasulullah cuman sekitar 6 bait. Dari 60 ini yang muji Rasulullah hanya sekitar 6 bait. Sisanya muji ceweknya. Ceweknya si Ka'ab bin Zuhair muji cewek di hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah diam. Kita tahu dalam ilmu hadis diamnya Rasulullah takrir, jadi hukum. Berarti kan muji dalam koridor ya, tetap dalam batasan-batasan tertentu. Kalau mau dibahas lagi lebih panjang, itu adalah jaiz dalam bentuk qasidah tentunya. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa ya juzu fi syi'ri ma la yajuzu fi nasri. Kalau bentuk qasidah boleh, kalau bentuknya bukan qasidah tidak boleh. Berarti gini, Gus. Kadang-kadang begitu. Berarti kalau kita lagi, Gus. Kan kalau kita
pemahaman-pemahaman dari kubu sebelah tentang sholawat. Kan ya Gus? Iya. Tentang sholawat kan dari kubu sebelah cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Dikasih Sayyidina aja bid'ah katanya. Gitu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina aja bid'ah. Lah buktinya sahabat Ka'ab ini ngasih jelasnya kan bukan cuma Sayyidina saja Gus. Kan nih sholawatnya. Kalau dalam qasidahnya inna rasula Kenang nggih? saifun yustadha'u Wah, kan nggih. Muhammadun min suyufillah. Berarti banyak pujian di sana. banyak Kan puji gitu. Rasulullah. Banyak Meskipun pujian. cuma 6 bait. Enggak, meskipun cuma 6 bait, enggak terfokus pada Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu. Cuman kalau tentang Sayyidina ada pembahasan lain. Iya. Nah, memang Berarti kan bukan hanya sebelah kalau masalah Iya. Sayyidina ya. Bukan hanya sebelah. Di antara orang kitab di dalam kitab yang berpegang teguh dengan nas hadis, Nas hadis. riwayat hadis tidak mau pakai Wow, Sayyidina. Sayyidina. Tapi tidak menyalahkan yang pakai Iya. Sayyidina. Iya. Cuman untuk diri sendiri dan untuk santri-santrinya mungkin tetap karena ajaran Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad ya sudah Sudah. itu saja dipakai. Ada yang tidak mau Sayyidina itu hanya dalam sholat. Nggih, Karena acaranya itu di sholat, kalau di luar sholat masih mau. Yang pakai Sayyidina karena ta'ziman lahu, masa Iya. disebut langsung Muhammad. Enggak kan berarti gini, Gus. Berarti kan sholawat itu kan berarti menyeluruh. Pokok intinya sesuatu yang menyenangkan Nabi. Kan gitu kan. Kayaknya kan ini kan kayak sahabat Ka'ab itu kan sholawatnya kan cuma bukan terfokus pada Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ada kiasan, ada segala macamnya, gitu. Ada majas gitu, mungkin seperti itu. Iya. Sampai Nabi senang. Senang. Ya intinya Rasulullah senang dengan qasidahnya. Sahabat Ka'ab bin Zuhair. Baru setelah beberapa ratus tahun muncul Al-Imam Al-Busiri ketika sakit dan kemudian qasidah itu dibaca di hadapan Rasulullah dalam mimpinya. Dan beliau dikasih burdah juga oleh Rasulullah dalam mimpinya. Kalau sahabat Ka'ab langsung di hadapan Rasulullah di zamannya Rasulullah dikasih burdah juga burdah beneran. Kalau Al-Busiri dalam mimpinya, dikasih burdah juga dalam mimpinya. Tapi kemudian yang beredar di kalangan kita lebih banyak pakai Al-Busiri karena Al-Busiri lebih panjang, lebih lengkap, lebih banyak mujinya kepada Rasulullah dan lebih bisa difaham arti kata perkatanya untuk muji Rasulullah. Sedangkan sahabat Ka'ab itu karena bahasanya mungkin bagi kita ya, mungkin bagi kita bahasanya terlalu lama, terlalu zaman dulu kan. Padahal meskipun di antara orang-orang yang ahli lughah mengatakan itu sangat tinggi sekali nilai bahasanya. Tapi karena mungkin akal kita yang nggak nyampe sehingga kita lebih senang dengan qasidahnya Al-Busiri. Di lain sisi di dunia kita yang tidak jauh dari kita yang masih bisa kita jangkau ada Kiai Hasyim Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama punya kitab judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Jadi beliau mengupas tuntas tentang cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibahas oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan sekedar ke-NU-an, bukan sekedar keumatan. Beliau juga membahas tentang Rasulullah dan secuil biografi tentang Rasulullah. Di antara yang beliau sampaikan dalam kitab itu ada bab khusus, faslun khusus tentang alamatu mahabbati. Tanda orang itu disebut cinta kepada Rasulullah. Di antara tanda yang beliau sebutkan adalah mahabbatuhu liman ahabban nabi. Cinta kepada orang yang mencintai Nabi. Atau maknanya ini dibalik juga, mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Karena ahabba tidak ada hunya. Kalau ada hunya, liman ahabbahun nabi, pasti maknanya yang dicintai oleh Nabi. Karena ini bisa makna liman ahabban nabiyya, bisa liman ahabban nabiyyu. Jadi maknanya anak-anak pesantren yang ngaji nahwu pasti tahu. Ini maknanya bisa dua. Lebih Bisa universal lah. Mencintai orang yang dicintai oleh Nabi, atau mencintai orang yang mencintai oleh Nabi. Yang mencintai Nabi. Dilanjutkan sama beliau, waman huwa binasabihi wa nisbatihi. Dan orang yang nasabnya nyambung dengan Nabi. Min ahli baitihi wa sahabatihi. Jadi mencintai ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Waman fi nasabihi itu orang yang nyambung nasabnya dengan Rasulullah, dan juga mencintai para sahabat. Jadi mazhabnya beliau itu mencintai dua kelompok ini. Ahlul bait dicintai, sahabat juga dicintai. Karena ada grup saat itu mungkin sudah ada di zaman Kiai Hasyim Asy'ari, ada yang satu mencintai ahlul bait saja tanpa sahabat,
Ada yang menjadi sahabat saja tanpa Ahlul Bait. bait. Nah, kita yang ahli sunnah wal jamaah ini bainahuma fil wasatiyah, di tengah, mencintai kedua belah pihak. Jadi sahabat Berarti anu ya, dicintai, Gus. ahli Enggak bait apa? dicintai. Enggak abu-abu kan, Gus? Nggak abu-abu. Enggak abu-abu kan. Cintanya enggak abu-abu. Nggak abu-abu. Jadi jelas dua kubu yang kita cintai. Ahlul Bait sama sahabat. Sahabat. Kalau memang ngaku NU kan gitu, Gus. Dilanjutkan sama Ki Hasyim, ada bab lagi tentang fi wujubi tauqirihi wa ta'zimi amrihi wa birrihi. Ada faslun tentang wajib kita mengagungkan Rasulullah. Di antaranya tauqiruhu birru alihi wa zurriyatihi wa ummatil mu'minin azwajihi. Yaitu berbuat baik kepada keluarganya Kanjeng Nabi, wa zurriyatihi kepada keturunannya Kanjeng Nabi, wa ummahatil mu'minin azwajihi dan mencintai para istri-istri ummahatul mu'minin kama haddu alaihi wasalakahu salafus salih radhiyallahu anhu, seperti yang dicontohkan oleh salaf kita. Itu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis inni tarikun fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Aku meninggalkan untuk kalian ini sesuatu yang kalau kalian pegang, kalian tidak akan tersesat. Kitab ini berarti kita baca Hasyim. Dua. Ahlul Bait. Kitab Allah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti. Ini hadis ini dinukil oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam An-Nurul Mubin. Fanzuru kaifa takhlufuni. Ada lagi hadis yang disebutkan oleh Kiai Hasyim dalam kitab itu juga, ma'rifatu ali Muhammad bara'atun minan nar. Mengenal keluarganya Rasulullah itu bisa bebas dari api neraka. Wa hubbu ali Muhammad jawazun 'ala sirat. Mencintai keluarganya Rasulullah itu bisa melewati siratal mustaqim. Wal wilayatu li ali Muhammad amanun minal azab. Lebih dari hubbu dan ma'rifatu adalah al-wilayah. Menjadikan mereka sebagai kekasih adalah amanun minal azab, bisa menjadikan kita aman dari siksa api neraka. Itu sekilas yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam An-Nurul Mubin. Kan berarti kalau memang ajarannya Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah jelas itu. Kita harus cinta pada Ahlul Bait. Kita harus cinta kepada sahabat. Malah fadilah cinta kepada beliau-beliau kan sudah dijelaskan. Bisa kita melewati sirat dengan tanpa hambatan. Nggih, bara'atun minan nar juga. Terus dijauhkan dari siksa api neraka. Itu kan fadilah hubbun kan. Cinta kepada keluarga Nabi. Terus gini Gus. Kita kan sekarang gini. Orang itu mengatakan cinta. Sedangkan cinta itu kan bahasa-bahasa apa ya Gus? Yang nggak bisa diartikan menurut saya Gus. Nggak tahu kalau jenengan. Iya. Sulit. Bahasa cinta itu kalau diartikan sulit Gus. Kadang-kadang diartikan seperti ini, nggak seperti ini gitu loh Gus. Kadang-kadang diartikan A, jadinya nanti jadi B gitu loh Gus. Nah, menurut jenengan ya apa Gus? Supaya kita termasuk orang yang cinta kepada Ahlul Bait yang yang dijelaskan fadilahnya oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu cinta yang bagaimana gitu loh Gus. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab itu kan juga menyebutkan wa min alamati mahabbatina. Tanda-tanda cinta kepada Kanjeng Nabi. Lebih spesifik lagi, An-Nabhani dalam muqaddimahnya juga menyebutkan. Oh, gitu Gus. Dalam muqaddimah An-Nabhani menyebutkan wa min mahabbatihi alaihi salatu wassalam mahabbatu man ittasalu bihi. Di antara cinta kepada Rasulullah adalah mencintai orang yang nyambung dengan Rasulullah. Wa raja'at ansabuhum, dan nasabnya balik kepada Kanjeng Nabi. Ka'abaihi wa abnaihi ila nasabihi. Seperti abah-abahnya Kanjeng Nabi dan juga anak-anaknya Kanjeng Nabi. Katanya beliau amma aba'uhu faqad inqadat a'shuruhum. Kalau abahnya Kanjeng Nabi, masa mereka sudah lampau. Sudah habis mereka. Tinggal cerita-cerita, kisah-kisah dan sejarah-sejarah beliau-beliau itu. Makanya fala famanidda'a mahabbatahum li ajlih fala tasriba alaih
fataslam da'wahu ilah idh la dalila ala butlani da'wah wa yuwakkal amru batinihi ila Allah. Kalau zahirnya cinta ya sudah, secara batinnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik di sini bahasanya beliau adalah wa amma abna'uhu. Kemudian anak-anaknya Rasulullah ini fahum barakatu hadhil ummah. Mereka adalah pembawa keberkahan untuk umat. Al-kashifuna anha min ghayahibil kauni kulla ghammah. Mereka inilah yang menghilangkan segala macam kegalauan untuk umat ini. Fala budda wa an yujad fi kulli asrin ta'ifatun minhum. Maka pasti setiap masa ada di antara mereka, di antara anak cucunya Rasulullah ini, ta'ifatun minhum yadfa'ullahu biha 'anin nasil bala, yang menjadi penyebab Allah menghilangkan bala untuk umat ini. Jadi sebenarnya kita wajib berterima kasih kepada para habaib, para zuriyatul Rasulillah, para abna'u Rasulillah, fa innahum amanun li ahlil ard kama anna nujuma amanun li ahlis sama. Nah, yang menarik dari bahasanya An-Nabhani, faman asarahum, siapa yang hidup sezaman dengan mereka, dengan anak cucunya Rasulullah, wadda'a mahabbatahum, mengaku cinta kepada mereka, bizakharif aqwalih, dengan ucapan-ucapan yang begitu indah. Jadi mengaku cinta dengan ucapan yang begitu indah. Tapi walam yakum ala da'wahu al-barahin, atau walam yukim ala da'wahu al-barahin min mahasini af'alih. Tapi sikapnya tidak menunjukkan cinta. Ucapannya kayak cinta, tapi sikapnya tidak menunjukkan arti cinta dari apa yang dia ucapkan. Fada'wahu fasidatun batilah. Maka pengakuan dia mencintai anak cucunya Rasulullah adalah pengakuan yang rusak dan batal. Wa min hula as-sihhati 'atilah. Tidak disebut cinta yang sahih. Hadza idza lam yu'dhihim biqalamin wala lisan. Itu bagi orang yang sekedar ngaku cinta, sebenarnya sikapnya tidak menunjukkan sikap cinta. Kalau yang ngaku cinta ini tidak sampai menyakiti anak cucunya Rasulullah, menyakiti dalam bentuk biqalamin, dengan tulisan, status kalau zaman sekarang, status WA, status Facebook, wala lisan, atau menyakiti dengan lisannya, apalagi sampai dengan pukulan atau yang lain. Walam yushir ila tanqisihim bi'ainin wala banan, dan tidak sama sekali pernah punya sikap yang merendahkan kepada ahlu baiti Rasulillah. Amma man fa'ala dzalik wadda'a mahabbatahu. Nah, ini maksudnya beliau ini orang yang dianggap cintanya palsu itu, yang sekedar ngomong tapi tidak ada sikap gitu loh. Sikapnya diam, seakan tidak ada apa-apa. Sedangkan orang yang omongannya cinta tapi kelakuannya masih menyakiti kepada ahlu baiti Rasulillah, maka fala ahsibu illa majnunan katanya. Kalau ngomong cinta tapi menyakiti, ini majnun. Wa bidinihi maftun, orang maftun, orang yang kena fitnah akhir zaman. Karena di akhir zaman itu nanti ada fitnah. Di antara fitnah di akhir zaman yang kayaknya ada, Gus, tokoh yang seperti itu ada sekarang, Gus. Tapi tidak perlu sebut jawabannya sudah. Karena di antara fitnah di akhir zaman itu adalah ingkaru ahli baiti Rasulullah. Ya Allah, Rabbi. Kenapa kok di akhir zaman begitu? Karena di riwayat masih ada dua versi ya. Besok pada akhir zaman, kalau sudah saatnya, akan muncul Al-Imamul Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdillah. Ada sebagian qaul mengatakan Al-Mahdi itu min dzurriyyatil Hasan. Ada yang mengatakan Al-Mahdi itu min dzurriyyatil Husain. Masing-masing punya hujjah. Kita tidak masuk dalam perdebatan itu karena keduanya sama-sama orang-orang yang punya kapasitas dalam berhujjah. Kita tidak, versi kita pro Hasani, kita pro Husaini enggak. Tapi disebutkan bahwa akhir zaman ada orang-orang yang mengingkari ba'dun min dzurriyyati Rasulillah atau ba'dun min ali Rasulillah. Dalam rangka mereka-mereka yang ingkar ini bisa jadi besok suatu saat pada waktu Al-Mahdi turun, ternyata dari keturunan yang sedang mereka ingkari. Terus bagaimana nasib mereka? Nah, nasib orang yang sedang mengingkari ahlu baiti Rasulillah dari jalur yang ternyata dari keluarga mereka lah akan lahir Al-Mahdi. Nah, sedangkan di zaman itu
imma Mahdi, imma min atba'il Mahdi, wa imma min atba'id Dajjal. Ya Dajjal. sudah. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin Imam Mahdi karena itu nasabnya bukan nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dibaiat di Ka'bah beneran misalkan, dibaiat di Mekah dan dari keluarga itu. Terus bagaimana nasib mereka? Akan jadi pengikut siapa kira-kira? Kalau sampai Al Mahdi ternyata dari keluarga yang nasabnya sedang mereka serang. Kalau enggak nanti ikut Dajjal lah, bos. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita enggak sampai ke zaman itu. Amin, 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 amin. Amin Allahumma. Amin. Mungkin gini, Gus. Mungkin para pemirsa juga, para pendengar juga pengen tahu masalah yang dari tadi kan kita ngomong mahabbah, cinta pada Rasulullah, cinta pada Ahlul Bait. Gitu. Kadang-kadang gini, Gus. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidak bisa orang itu dikatakan cinta padaku, kata Nabi. Yang artinya gitu kayak maksudnya itu melebihi apa kalau dia itu punya istri lebih cinta pada Nabi daripada istrinya. Kalau punya orang tua dia tuh lebih cinta Nabi daripada orang tuanya. Itu apa Kak? Apakah kita juga seperti itu? Kalau kita cinta ke Nabi kan sudah jelas kan Gus ya. Apakah itu berkaitan juga dengan duriyahnya Nabi bagi kita gitu Gus? Bagi kita yang hidup sezaman dengan duriyahnya Nabi. Sebenarnya kalau urusan cinta tidak perlu terlalu jauh tentang Rasulullah. Kita mencintai seseorang saja. Jangankan ketemu orangnya. Masuk desanya saja sudah dak-dik. Ya. Lihat bunyi sandalnya saja. Lihat sandalnya lewat di depan gangnya, tidak nyampe rumahnya ini, depan dak-dik itu kan. Artinya dalam bahasa cinta, mencintai sesuatu itu pasti mencintai sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Kalau cinta sama Rasulullah, ya pasti otomatis mencintai apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah. Karena setiap apa saja yang hubungan dengan Rasulullah, tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Semuanya ikut fadlnya Rasulullah, ikut martabatnya Rasulullah. Sebagaimana Rabiul Awal, yang dulu bukan bulan yang biasa-biasa saja, menjadi istimewa karena dilahirkannya Rasulullah di situ. Kota Madinah, Yathrib, dulu Yathrib tidak ada apa-apanya, tidak ada istimewanya, bahkan menjadi tempat penyakit. Ketika disinggahi oleh Rasulullah menjadi afdalul biqa'i 'alal ard, menjadi tanah yang paling istimewa di muka bumi. Jadi begitu juga dengan Ahlu Baiti Rasulillah, menjadi keluarga yang paling istimewa di antara keluarga-keluarga yang lain. Berarti berlaku juga berarti ya? Bisa jadi. Tapi kan orang-orang kan para pemirsa juga kan anus. Itu kan khitabnya kan ke Rasulullah. Gitu kadang-kadang orang seperti itu. Karena memang akhir-akhir ini akan banyak bermunculan orang yang mengatakan yang menaikkan derajat itu adalah ilmu dan takwa, bukan nasab. Betul. Kalam sahih. Tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak sahih. Karena kalam itu betul, tapi silakan pakai untuk dirimu sendiri. Kalau saya misalkan punya nasab yang baik, saya harus sadar bahwa yang membuat saya mulia bukan nasab saya, tapi ilmu dan takwa. Kalau untuk nyerang orang lain, nah ini yang salah. Masa ngemis minta uang kepada orang, kemudian bawakan hadis al yadul ulya khairun minal yadis sufla, agar orang lain ngasih sama saya. Bukan itu kan, artinya dalil yang benar dipakai untuk sesuatu yang tidak benar. An-Nabhani dalam kitab ini diteruskan. Ada dulu zamannya Al-Nabhani, terjadi pada tahun 1297. Sekitar 150-an tahun yang lalu. Itu terjadi orang-orang bodoh, kata beliau, min qaumin juhal ghariqu min ahwalil baghdha li ali Muhammad. Mereka sedang tenggelam dalam membenci keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan tentang Alu Muhammad mereka takwili dengan takwilan-takwilan yang sesuai dengan selera mereka, sehingga mereka ketemu dengan Alu Muhammad, dengan keluarganya Rasulullah yang hidup dengan zamannya mereka ini. Mereka anggap bukan ini yang dimaksud, bukan orang-orang itu yang dimaksud. Nah, zaman sekarang juga banyak bermunculan. Jadi yang dimaksud dengan ayat tentang Ahlul Bait,
tentang zuriyatul Rasulullah, tentang itrati dan segala macam, itu mereka punya takwilan yang sebenarnya oleh An-Nabhani sekitar 150-an tahun yang lalu itu sudah dibahas. Mereka mengatakan bukan ini yang dimaksud ahlu Rasulillah, itu ya yang dimaksud ahlul bait ya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya memang itu. Tapi kan kemudian banyak ulama yang tidak satu qaul dengan ini. Ada yang mengatakan azwaju Rasulillah, ada yang mengatakan ahlul aba yang 5 orang. Kemudian ada qaul lagi yang mengatakan Bani Hashim dan seterusnya. Kalau Bani Hashim kan sampai sekarang man hurimat alaihimus shadaqah, yang haram untuk disodakoi, haram untuk dizakati kan sampai sekarang berarti itu. Walhasil oleh An-Nabhani 5 pendapat tentang makna ahlul bait dikupas semuanya di sini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kita kupas 5 qaul tentang makna ahlul bait. Karena kalau kita mengartikan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, di situ ada 2 poin yang perlu digarisbawahi tentang siapa ahlul bait itu, dan yang kedua apa yang dimaksud dengan ar-rijs. Ar-rijs. Apa namanya? Liyutahhirakum innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa. Apa yang dimaksud dengan ar-rijs dan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait. Setidaknya 2 poin itu dari ayat ini. Kemudian ada hadis tentang wa'itrati ahla baiti, kitabullah wa'itrati ahla baiti dan seterusnya. Itu diantara yang akan dibahas oleh An-Nabhani dalam kitab ini. Insyaallah dalam kesempatan yang akan datang kita bicarakan lagi. Semoga masih diberi kesempatan kesehatan. Terus ini Gus, kan mungkin ini saya mewakili dari kalangan-kalangan pemuda sekarang, kalangan-kalangan orang-orang awam yang mengatakan bahwasanya ya kayak tadi itu ahlul bait itu ya harus seperti ahlul bait, gitu loh Gus. Maksudnya? Ahlul bait itu ya contohnya lah seperti kayak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang memang ya Masya Allah kan tingkah lakunya, haliyahnya dan segala macamnya itu loh. Harus seperti Rasulullah. Lah gitu loh kan orang-orang umum seperti itu. Masa duriyah Rasul kayak itu? Masa duriyah Rasul kayak itu gitu loh Gus. Itu kan sekarang yang sekarang dia dibuat opini menggiring pemikiran masyarakat untuk membenci terhadap para duriyah Rasulullah yang memang yang tambang. Kayak gitu. Nggak kayak gitu gitu loh. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan. Tadi nasab syai, terus akhlak syai. Ini satu hal, ini juga hal lain. Karena bagaimanapun cucu itu bukan beliau. Jangankan Rasulullah, seorang wali pun itu cucunya wali belum tentu wali. Cucunya Rasulullah bukan Rasulullah. Sehingga min sifatil basyariyah, mereka juga sebagai manusia yakuluna wa yashrabun, yakuluna kama yakulul bashar wa yashrabuna kama yashrabul bashar. Biasa mereka makan juga seperti orang makan, mereka minum juga seperti manusia biasa minum, mereka punya syahwat juga, mereka juga punya nafsu sama seperti manusia biasa. Kalau seandainya garis keturunan itu diartikan sebagai akhlak, ya bisa rusak. Akhirnya harus persis. Yang enggak berarti bukan. Jangankan yang 38 atau sekian level dari Rasulullah. Bahkan sekarang kalau kita jumpai seorang wali besar misalkan, itu anaknya saja enggak sama dengan bapaknya. Apalagi cucunya lagi. Masa kemudian ketika anak enggak sama dengan akhlak bapaknya kemudian dianggap bukan anaknya. Yang cucu tidak sama dengan kakeknya yang wali misalkan, terus dianggap bukan cucunya, ya enggak kan? Sebenarnya mungkin Gus, statement seperti itu dengar ayat yang turun pada Nabi Nuh tentang Quran, laisa min ahli gitu. Mungkin disamakan dengan itu loh gitu Gus. Iya. Enggak, gimana? Cara pengupasannya gimana Gus? Itu kan sudah Allah sendiri kan yang ngasih. Itu memang nas Al-Qur'an. Yang ngasih tempel kan? Iya. Bahwasanya kan itu bukan dari keturunan Nabi Nuh gitu loh. Padahal secara biologis memang
anaknya Nabi Nuh gitu loh, Gus. Kemudian Nabi Ibrahim anaknya siapa? Iya, enggak ada mungkin pengambilan pemikiran mereka ngambil seperti itu. Ya, Nah, memang begitu. itu kan butuh memang butuh akhir ini begitu penjelasan, cara mereka Gus. untuk menyerang suatu kaum solihin di antara orang-orang soleh, karena yang mereka lihat itu yang tidak baik. Nggak pernah ketemu sama orang-orang soleh dari kalangan mereka, kemudian ketemunya sama yang tambang-tambang. Sebenarnya kalau diprosentase secara jujur, silahkan diprosentase. Oh, iya. Yang solihin ada berapa, yang tolihin ada berapa. Itu ya nggak banyak sebenarnya. Itu pun toleh nggak anu, Gus. Nggak toleh beneran sebenarnya, Gus. Ya ada yang beneran, ada yang setengah beneran. Ya namanya manusia kan, mereka tetap manusia. Bagaimanapun mereka tetap manusia. Sebenarnya di kalangan orang Jawa pun sendiri itu ada pelajaran di antara kita bahwa anaknya guru juga harus kita muliakan. Anaknya kiai ya kan, jadi kalau mondok di pondok Jawa kan, anaknya kiai sebejat apapun, kan banyak juga anak kiai yang anaknya kiai sebejat apapun, senakal apapun, santri pasti tetap didoktrin untuk ta'zim kepada anaknya kiai, cucunya kiai, keluarganya kiai. Tetap dibilang kiai ya? Tetap dimuliakan. Tetap dibilang kiai, Pak. Karena yang dilihat bukan si anak ini, si anak. yang dilihat adalah bapaknya anak ini, adalah kiai saya. Nah sekarang ini orang ini bukan orang ininya yang saya lihat. Yang saya lihat adalah kakeknya beliau ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di antara tipu muslihat di akhir zaman untuk memecah belah begitu. Dianggap yang nakal ini meskipun prosentasenya sedikit, kemudian disamaratakan semua. Dikebau ya hari ini. Semuanya jahat, semuanya, sehingga mereka palsu semua. Memang caranya begitu untuk menghancurkan. Sehingga kalau kalangan ahlu baiti Rasulillah ini sudah kena, mereka dipinggirkan sama mereka, kemudian nanti gilirannya kiai-kiai Jawa dihantam juga pada saatnya. Itu teori dunianya begitu. Teori siasat duniawi untuk menghancurkan izzatul Islam wal muslimin begitu. Jadi orang-orang yang berpengaruh ini dihancurkan dulu kepercayaan masyarakat kepada mereka. Kalau sudah hilang, giliran yang satunya, karena di Indonesia ini kiai dan habaib kan yang saling bahu-membahu, saling dakwah mereka satu sama lain. Ada yang ngurmat majelis, ada yang ngurmat pesantren, ada yang cuma di madrasah. Nah ini kalau semuanya ini hancur, habis, sudah hilang kepercayaan masyarakat kepada ahli din, kepada orang yang membawa agama, yang mengajarkan agama, akhirnya kemudian akan rusak tatanan dunia ini. Begitu Ustaz, sementara. Alhamdulillah ini para pemirsa dan para pendengar channel YouTube Umar Bahlega, nggak terasa kita ngobrol santai, kayaknya sudah hampir 1 jam, 1 jam lebih 1 jam lah. Mungkin Gus, dari kesimpulan tadi, natijah daripada kesimpulan tadi itu gimana caranya kita menyikapi ahlul bait, fenomena yang sekarang yang carut marutnya Masya Allah ini, yang hampir 2 tahun kayaknya nggak mari-mari gitu, Gus. Karpe yopong lah, Gus. Nggak mari-mari lah. Mungkin caranya menyikapi ini gimana? Kalau kita mengikuti An-Nabhani, mencintai Rasulullah adalah juga mencintai apapun dan siapapun yang berhubungan, yang ada hubungan dengan Rasulullah SAW, baik dari jalur nasab atau dari jalur yang lain. Jadi kita mencintai ahlu baiti Rasulillah bukan berarti membenci mata Allah bi Rasulillah dengan jalur lain, enggak. Kita mencintai semuanya, siapapun dan apapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Seperti misalkan ada orang mengaku, ini aku punya rambutnya Rasulullah. Orangnya tidak terkenal pembohong, ya sudah kita percaya saja. Kita tabarruk dengan rambut itu, tidak perlu terus dites. Wah yuk, kalau memang rambutnya Rasulullah dibakar katanya tidak terbakar, masa kita ridho rambutnya Rasulullah kita bakar? Meskipun hanya dalam urusan tes mengetes ya. Tapi kan kalau memang orang jujur, masa mau dibakar? Meskipun untuk membuktikan keasliannya, masa tega kita mau membakar rambutnya Rasulullah, atau dibawa keluar saja di nanti matahari kalau ada
bayang-bayangnya berarti bukan. Kalau sambutnya Rasulullah beneran pasti tidak ada. Nggak ada bayang-bayang. Kita kalau sebenarnya cinta kepada Rasulullah, sudah yang bawa ini orangnya jujur, tidak terkenal sebagai pembohong, natabarruk bihi, kita bertabaruk dengan syahrul Rasulillah, karena syahrul Rasulillah ini ta'allaq bi Rasulillah, nyambung, ittasala bi Rasulillah, nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi menghormati, mencintai Rasulullah, menghormati juga dan mencintai juga kepada apapun dan siapapun yang punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungan dengan Rasulullah itu tentu ada rutbahnya juga. Ada yang hubungannya dekat dengan Rasulullah, ada yang hubungannya jauh dengan Rasulullah. Kayak kita ini punya hubungan dengan Rasulullah. Hubungan apa? Sebagai umatnya Rasulullah. Hubungan juga kan? Nah tentu yang namanya hubungan dengan status sebagai umatnya Rasulullah biasa-biasa saja dengan status sebagai ahlu baiti Rasulullah pasti kan kelasnya beda. Sehingga takzim kita kepada mereka dengan takzim kepada kita yang levelnya sama pasti juga beda kelas gitu. Kalau semuanya disamaratakan, ya sama, punya nasab, tidak punya nasab, yang penting itu ilmunya. Kan memang begitu. Memang cara mereka untuk menghancurkan itratul Rasulillah, menghancurkan ahlu baiti Rasulullah dengan cara begitu. Yang terpenting itu ilmunya, yang penting itu takwa. Iya betul, itu tapi untuk diri sendiri, jangan untuk nyerang orang lain. Sampai bilang apa? Warasatul anbiya itu ulama gitu. Nah kalau yang jadi ulama itu dari kalangan ahlu baiti Rasulullah kan double tadi. Gitu. Bukan ahlul bait itu. Betul, tapi mereka melupakan hadis taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di abada kitaballah wa itrati ahla baiti. La itrati ahla baiti ini yang insya Allah akan kita kupas dalam pertemuan yang akan datang, kesempatan yang akan datang insya Allah. Para pemirsa, mungkin sudah kita panjang lebar bahas masalah ini, sekelumit mukaddimah saja kan Gus. Mukaddimah saja. Bukan tidak masuk dalam pembahasan Mas ini. Jadi ini mungkin akan berlanjut. Insyaallah. Mudah-mudahan minta doanya juga pada pemirsa, mudah-mudahan kita Gus Anwar diberikan kesehatan. Biar kita tetap membuat kasih siraman tentang pengertian lah, tentang ilmu sedikit masalah cinta kepada Nabi dan cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Nah mungkin bisa disudahi Gus nggih? Nggih. Bisa disudahi. Kurang lebihnya kami dari channel YouTube Umar Bahlega, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan jenengan. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.